Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas satu video yang mana ini adalah ceramahnya almarhum al-maghfurlah radhiyallahu taala anhu, Abuya Uci Turtusi. Nah, beliau itu kebetulan memiliki kaitan erat dengan Garut ya. Dulu beliau itu sering sekali almarhum itu ke Garut karena memang punya hubungan erat dengan pesantren Keresek. Dan ada suatu penyesalan begitu ya bagi saya itu, karena dulu itu banyak sekali kesempatan untuk bertemu beliau tetapi belum pernah bertemu. Kalau istri saya pernah bertemu dengan beliau itu. Jadi kebetulan memang ada salah satu jamaah saya itu punya relasi dengan pesantren tersebut. Dan kalau Abuya Uci ke sana itu ya suka dipanggil gitu. Maksudnya suka dikasih tahu kalau mau ketemu Abah begitu ya. Nah, suka banyak berfoto. Saya nggak pernah ketemu. Itu salah satu penyesalan begitu. Nah, alhamdulillah kalau di dalam mimpi itu beberapa kali ya. Itu nggak usah diceritain lah ya. Nah, salah satu ciri khasnya Abuya Uci itu beliau kalau udah ngomong itu bebas begitu. Jadi tanpa ada nifak ya. Dalam pengertian lah, kita jangan bilang nifak lah, tanpa ada polesan ya. Jadi nggak dipoles-poles supaya orang itu menilai beliau sebagai apa. Ya, jadi terserah ya orang mau ngomong bagaimana ya, kalau bilang tolol ya tolol begitu. Kalau bilang sama Golkar itu kan suka bilang begitu. Ajangan Golkar, Kiai Golkar. Nah, sampai akhir-akhir sebelum beliau wafat itu saya dengar kasak-kusuk lah ya, bahwa beliau ini Abuya Uci yang bilang bahwa ada orang yang mau melaporkan beliau begitu. Nah, Abuya Uci itu bilang ya bodoh amat begitu. Nggak jadi urusan. Nah, ini beliau lah, dan menjelaskan kebaikan beliau itu seperti menjelaskan terangnya matahari ya. Jadi maksudnya apa ya, nggak perlu dijelasin ya, orangnya sudah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian fitnah-fitnah yang besar terjadi, seperti ya fitnah Ba'alwi itu terjadi setelah beliau wafat. Jadi kalau misalkan orang yang tahu ke dalam makom kewalian kemudian menafikan kewaliannya siapa, Abuya Uci Turtusi, itu menurut saya kebangetan saja ya. Itu tidak membaca begitu, tidak membaca realita. Kalau orang sudah membaca realita, saya rasa tidak akan ada yang menafikannya. Biasa kan orang-orang seperti beliau itu yang yang dikagumi itu ya Gus Dur begitu. Kemudian diantaranya ya Habib Lutfi. Nah, kalau si Imad nanti bakal bilangnya, itu kan relasi udah terlalu dekat apa segala macam. Ya mereka mah udah kayak gitu aja. Pola berpikirnya itu nggak punya pola. Tuh Mukimad tuh. Nah, ini saya dapat video. Alhamdulillah. Videonya ini ngobrolin Abuya Uci ngobrolin tentang habaib ya. Dan saya rasa ini Abuya Uci sudah lama juga memisahkan antara habaib sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan habaib dilihat dari segi perilaku begitu ya. Sebagian dari mereka itu Abuya Uci sudah bisa membedakan dari dulu, dan itu sudah dikasih tahu sama kita. Dan sebetulnya untuk muhibbinnya Abuya Uci itu sudah tidak perlu lagi untuk tergonjang-ganjing sama fitnahnya si Imad itu. Nah, ini Banten ya, luar biasa. Nah, cuman tadi pas waktu saya itu sedikit mengkompres ya videonya mau untuk ditampilkan begitu, saya jadi ragu tadi itu apa ini dibahas begitu atau enggak ya. Soalnya memang kualitasnya Abuya Uci itu ya terkenal kualitas audionya itu enggak terlalu bagus. Itu sudah ada dari dulu kan, ada websitenya tuh, kumpulan-kumpulan MP3-nya. Memang salah satu yang disayangkan itu tidak di manage rekamannya itu dengan baik. Ya, itu yang disayangkan. Jadi suaranya itu banyak noise-nya, kemudian banyak yang enggak jelas begitu. Tambah-tambah lagi bicaranya dengan bahasa Sunda. Nah, akhirnya ya
agak susah juga untuk menyampaikan. Apalagi audiensnya alhamdulillah ya sudah banyak nih, sudah menyebar di Indonesia. Jadi ini harus saya terjemahkan dulu perkataannya Buya Uci itu. Jadi Buya Uci bercerita beberapa langkah begitu ya. Kemudian mungkin akan saya terjemahkan, kemudian baru ditanggapi. Jadi untuk yang mendengarkan saya minta kesabarannya untuk mendengarkan. Nah ini langsung kita simak saja ya perkataannya Abuya nih. Cintakeun katara habaib, cintakeun katara syarifah. Urang ge Indonesia itu nulis sebagai cinta daerah buku. Nah itu ini supaya suaranya jelas ya. Suara yang ketawa-ketawanya itu sudah saya hilangkan dulu. Jadi kata Buya Uci itu cintailah habaib, cintailah syarifah. Nah Buya Uci itu suka guyon ya. Guyonnya itu kalau orang Sunda ya bahasanya itu apa ya, nyeni aja ya. Nyeni itu pantes lah, cocok. Itu bisa dikatakan berseni begitu ya. Maksudnya berkelas begitu. Jadi kalau buat orang Sunda ya berkelas ya, karena kelasnya orang Sunda itu kalau bercanda ya diantaranya ya ngomongin kawin lagi, kemudian ngomongin randa begitu. Itu kalau kategori modern udah nggak bisa. Nah, coba kamu itu cari ya ke ChatGPT, tolong berikan saya jokes tentang janda, itu nggak bakalan keluar gitu. ChatGPT itu nggak mau ngasih. Oh, status janda itu bukan untuk dibikin jokes. Cuman kalau orang Sunda ya begitu, salah satu jokesnya itu. Jadi kata Buya Uci itu cintailah habaib, cintailah syarifah begitu ya. Ya kalau syarifahnya cantik kan otomatis kita itu udah udah suka begitu. Itu kata Buya Uci itu. Ya Allah, kangen kita ini sama beliau. Ini cintanya cinta, ada benar-benar lain cinta birahi, tapi cinta agama. Nah itu ya. Turunan Kangjeng gitu. Anu ngarang-ngarang kitab depan habaib. Nah itu jadi cintanya itu bukan cinta birahi, tapi cinta agama. Yang mengarang kitab-kitab itu kan habaib. Nah ini juga sebetulnya banyak dibicarakan juga sekarang. Ya kalau misalkan habibnya itu udah ganteng, cerdas, baik hati begitu ya. Udah nggak usah disuruh cinta lillah, itu mah orang udah langsung suka duluan begitu. Nah, jadi memang yang dimaksud itu di sini kalau kata beberapa ilmu kalam itu cintanya itu kasbi ya, bukan cinta yang doruri. Dalam pengertian kasbi itu cinta hasil dari berpikir, cinta hasil dari tafakur. Nah karena itu tadi katanya, diantaranya apa yang jadi alasan itu, yang mengarang kitab-kitab itu ya habaib. 99% kitab nu dibaca ku urang teh nu ngaranna habaib, turunan Kangjeng. Nah 99% kitab yang kita baca itu pengarangnya adalah habaib, turunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi nu lain turunan Kangjeng mah geus teu dibere teger. Ayah mah ayah nanti diberi teger. Nah, yang bukan keturunannya Nabi Muhammad SAW itu tidak diberi teger. Teger itu apa ya? Ya kuat, firm begitu ya, kokoh. Ya ada, cuman tidak diberi kekokohan itu. Kuari terus baik. Di dunia, di Irak, di Iran, di Mesir, di Mekah, di Madinah, Malaysia, Indonesia, Thailand, di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Banten, Lampung, Medan, Wabe. Itu talal ger nyekelan agama teh telusuri kabeh ayat tetesan Kangjeng. Nah itu sampai sekarang disebutkan daerah-daerah tadi ya, orang-orang yang tegar memegang agamanya Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, itu ada titisan darahnya tuh. Yang saya sudah katakan kemarin ya, Gawagis juga seperti itu sebetulnya ya. Gawagis ya, Gus-Gus itu yang itu kalau ditelusuri meskipun tidak digembar-gemborkan begitu, itu ada tetesannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita mah, kalau saya mah ya percaya aja begitu. Dalam pengertian bukan percaya aja tuh bukan memilih untuk percaya, memang seharusnya percaya karena itu tuntutan syariat seperti itu. Udah tetesan Kangjeng nilai baik. Nilai kumaha kiai keur mujunog. Giring proposal. Nah kalau yang tidak ada yang nggak punya titisannya Rasulullah SAW gitu ya, kok jadi titisan di situ kan bahasa KDM ya. Ya Allah, kita tuh kangen sama Buya Uci itu.
yang nggak punya apa, yang tidak memiliki tetes darah Nabi Muhammad SAW, ya milai. Milai itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dia bengkok. Ya, milai itu kalau besi gini ya tegak ya. Milai itu gini. Apa itu ya? Bengkok lah kita katakan. Jadi lagi bagus-bagusnya, tadinya ikhlas. Tadinya ikhlas begitu, kemudian banyak pengikut, proposal. Nah ini Abuya Uci tuh paling sebel tuh kalau ngobrolin proposal itu, paling sebel beliau itu. Sampai-sampai sering bilang itu kalau lewat masjid, ada masjidnya ini ada bau-bau proposalnya, udah ketahuan begitu. Itu paling sebel sama proposal. Jadi salah satu ciri nggak barokah itu ya proposal itu. Mulai tangaran. Eta turunan lain tetesan Kangjeng Nabi mah kari itu bae. Tetesan Kangjeng Nabi hampir susah. Nah, yang bukan tetesannya Rasulullah, bukan titisan ya, tetesannya. Yang bukan tetesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu seperti itu kebanyakan. Jadi di tengah jalannya itu apa? Belok. Ya jangankan yang bukan tetesan begitu, yang bukan zuriahnya, yang zuriahnya saja hampir begitu. Nah ini Abuya Uci itu ya, berani tuh ngomong Abuya Uci itu. Ayah, nu lain mah komo. Apalagi yang bukan. Jadi, saya muis. Dah, seteger mah dimuin aja. Nah, itu jadi yang tadinya tegak begitu ya. Udah dapat posisi ya, milai begitu. Apa ya, layu. Layu. Jadi dia layu. Udah dapat jabatan, layu. Emang milai. Nah, udah masuk. Tadi udah masuk MUI begitu ya. Jadi layu, kalau layu ya tegak enggak, patah enggak. Jadi akhirnya apa ya? Nah, sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi bahasa yang positif ya. Jadi fleksibel begitu. Jadi ini nih, Ustadz fleksibel itu nggak boleh sebetulnya. Ustadz fleksibel itu nggak boleh ya. Fleksibel itu berarti kan kesemuanya bisa, nggak ada supaya bisa diterima sama semua golongan. Jadi fleksibel masuk ke kafir, ngomongnya kafir selamat. Ngomong ke mukmin selamat. Ngomong ke Muhammadiyah selamat. Nggak bisa. Itu harus memiliki harus memiliki pertanggungjawaban ilmu, yang mana sebagian ilmu itu ada yang qat'i, yang mana apabila perkara ini bercanggah dengan yang qat'i ya harus dijelaskan bahwa itu salah begitu, dan harus bersedia untuk munazoroh ya. Nah itu kata Abuya tuh, jangankan yang tidak memiliki dzurriyyah, yang punya dzurriyyah pun kalau sekarang ya hampir seperti itu. Eta nilai begitu nilai eta mah mau dijelaskan eta keterangan anak pokoknya deui. Nah, jadi eta di dapur kubi lamun jeleban negakkeun agama eueuh tetesan ti Kangjeng Nabi nilai deuleu. Nah, bahasa urang nama. Itu disebutin tadi. Ya, itu penjelasannya udah nggak usah dijelasin lagi. Cuman di dalam Qurtubi, mungkin ini sedang ngaji tafsir ya, tafsir Al-Qurtubi. Itu ada penjelasannya demikian. Jadi kalau tidak memiliki tetesan darah Nabi Muhammad SAW, tatkala datang ujian itu, ya Pak, ya apa tadi patah, bukan patah, apa tadi layu begitu. Dan Anda mungkin atau kita lah ya, yang memiliki yang tidak memiliki darah Rasulullah SAW itu tidak akan sampai mentak di perkataannya Abuya Uci ini. Dina henteu milaina ge henteu sumarambah. Hatina teu sumarambah beda bae lantaran teu aya tetesan lah lamun aya tetesan. Nah ieu kajian kumaha aja moal kapendung. Nah, itu. Jadi kalau misalkan maksudnya kalaupun tidak layu begitu ya. Nih kita katakanlah ulama Nusantara. Ya ada contohnya nih. Nih ulama Nusantara lah katakan gitu, kiai lokal ya. Sekarang kan omongannya kayak gitu. Padahal setelah kemerdekaan Indonesia tuh nggak ada lokal, nggak ada import ya. Ya udah jadi bagian nasional kita semua sebetulnya. Ini kalau misalkan kita katakan nih, ya kiai nggak punya tetesan darah Rasulullah SAW. Kalaupun dia itu nggak layu setelah mendapatkan jabatan, itu nggak bakalan sumarambah, nggak bakalan menyebar begitu. Jadi penyebarannya itu tidak akan umum, dalam pengertian ya paling di dalam circle dia aja. Ya, dia bisa menegakkan kebenaran dan tidak ada yang bisa untuk mengganggunya sama sekali. Tetapi ya cuma di circle-nya doang, begitu. Nggak bakalan bisa menyebar manfaatnya sampai luas lah. Ya, beda dengan
yang memiliki dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ya urusan nanti kalau misalkan ya sekarang jadi diperdebatkan apakah habaib itu keturunannya Nabi Muhammad SAW atau tidak. Cuman habaib ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW diambil i'tiqad ini oleh Abuya Uci sampai beliau wafat begitu. Itu diambil sampai beliau wafat. Beliau akan dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang meyakini Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu sudah fix begitu ya. Cuma ini kalau misalkan kita membicarakan dzurriyyahnya Rasulullah SAW ya begitu. Kalau misalkan dia itu tidak memiliki darah Rasulullah SAW, sekuat apapun dia, kalaupun dia misalkan sampai memiliki jabatan atau sampai memiliki pengaruh dan dia tidak terpengaruhi oleh lingkungannya, itu jadi melenoi gitu tadi ya, nggak jadi layu, manfaatnya nggak bakalan sebanyak orang-orang yang memiliki darahnya Rasulullah SAW. Lu ayat kata mantap para habaib mah gara-gara aja pengkuman. Ngomong salah tidak gawe sakit itu salah. Ini roasting lagi. Ada kamu beneran. Bentar ya. Beda dengan yang memiliki darah Rasulullah SAW. Mereka itu gagah-gagah aja begitu ya. Jadi beda, emang udah beda. Kita lihat di YouTube ya begitu ya. Kita lihat anak-anak kecil begitu habaib. Ya katakanlah Ba'alwi begitu. Itu kalau kita lihat ya ini jangankan buat menyebarkan ilmu begitu, buat belajar aja masih kurang. Jadi untuk ranking pertama di kelas aja masih kurang. Tapi udah ngomong, yang dengernya lo banyak. Jadi kata Abu Uci seperti itu. Salahnya aja lo gagah. Apalagi benernya. Salahnya lo gagah. Siapa kemarin yang nyuruh-nyuruh tes DNA itu? Kan Habib Rizik sebetulnya yang nyuruh-nyuruh DNA itu ya. Udah ada rambutnya Rasulullah yang ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah, tes DNA itu kan Habib Rizik. Lantas kalau ada yang bilang ahli DNA itu bahwa itu tidak bisa dijadikan 100% begitu ya. Karena kan memang beda di dalam pikirannya Habib Rizik itu ada rambutnya asli itu kan tinggal diambil sampelnya, kemudian kita bisa lacak DNA-nya ya tinggal sambungkan sama yang ada kita sekarang. Karena itu qot'i begitu. Itu pikirannya Habib Rizik saat itu. Cuman kan ini malah jadi polemik ramai itu. Ya salah. Cuman kan waktu ngomongnya gagah aja gitu. Itu memang bedanya. Makanya ada terpelesetnya alim itu terpelesetnya alam. Ya akhirnya ya repot, itu dijadikan senjata juga sama si Mukimad itu. Jadi salahnya itu ya gagah itu habaib itu ya dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau udah dapat benernya. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Imam Mahdi itu akan keluarnya dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dengan Habibah babarian ada ampurannya. Nah, Habib kata salah gancang. Betul tuh, Habib itu cepat minta maafnya. Asal salah, tahu salah, langsung minta maaf. Nah itu Habib, siapa tuh kemarin yang salah itu? Habib Rizik. Habib Rizik kan begitu, waktu salah bilang salah satu keturunan lah ya, Anu menikah dengan Anu begitu. Kemudian salah, besoknya langsung dikonfirmasi, langsung saya salah begitu. Karena mereka itu bagusnya ya, orang-orang yang memiliki dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu kebanyakan mereka nothing tulus begitu. Jadi kalau misalkan ada orang ya, katanya kemarin kan dawir-dawir begitu, kita bersalamah lah ya itu terjadi. Jadi memang kalau misalkan mau niat nipu kan nggak mau malu-maluin keluarga ya ngapain bawa-bawa nama klan begitu. Cuman kan mereka pada datang ya udah, kamu misalkan mau mau tabarukan sama saya ya kasih, kalau nggak mau ya udah terserah kamu, kan begitu. Jadi gimana, jiwanya itu nggak ada jiwa yang ditutup-tutupi begitu. Mereka itu ngomong akan banyak keluar kontroversi ya bodo amat, omongin aja begitu. Itu justru kalau untuk saya ya, saya itu suka sama orang kayak gitu, nggak ada jaim-jaimnya, nggak bakalan ketipu kita, dalam pengertian orang yang nanti baik memang baik akan kelihatan baiknya begitu. Nggak ada yang polesan-polesan, nutup-nutup karakter, itu nggak ada. Golongan yang memiliki darahnya Rasulullah SAW. Jadi orang nulain Habib, nulain turunan Kanjeng Nabi, tapi make ilmu Kanjeng Nabi, engke orang bakal tokoh Kanjeng Nabi. Nah, jadi orang dia caranya orang lain tetesan Kanjeng Nabi, make ilmu Kanjeng Nabi. Nah, tapi kita pun jangan putus asa begitu. Kita yang tidak memiliki tetesan darah Rasulullah SAW, tetapi apabila memakai ilmunya Rasulullah SAW, ya kita akan beserta dengan Rasulullah SAW. Ya jangan takut juga. Nah ini yang sudah saya jelaskan kemarin.
egalitarianisme ya di dalam agama Islam itu, kita tidak melulu terkukung oleh darah begitu. Kamu mau kemuliaan bisa dikejar, dan semua ini modalnya cuma satu, apa? Akal dan waktu, itu saja modalnya. Semua orang punya begitu. Itu masyhur sekali ya, ada seorang maula itu bekas hamba sahaya. Itu dibebaskan oleh tuannya, dan dia itu tidak mencari pekerjaan apa-apa, dia itu langsung thalabul ilmi, langsung mencari ilmu. Pada tahun ketiga itu langsung khalifah itu minta nasihat dari orang yang tadinya hamba sahaya. Itu di dalam Islam tuh. Jadi kamu itu nggak usah minder juga kalau ketemu habaib. Jadi yang dilihat itu dari golongan mukimat, mereka itu udah kalah secara nasab, ya udah kalah, secara ilmu ya udah kalah. Jadi akhirnya nggak ada daya tawar, akhirnya keluar fitnah begitu. Itu ya nggak usah kayak gitu juga. Soalnya gimana ya? Coba kalau kamu jadi alim, masa sampai nggak dihargai begitu sama orang-orang, tidak dihargai sama habaib sekalian lah begitu ya. Mereka itu tahu loh menempatkan orang begitu. Kalau kamu mau dalam pengertian mau posisi di sisi manusia, ya tinggal kamu kejar aja dengan ilmu. Kalau kamu nggak punya nasab kan selesai begitu. Ya beda dengan feodalisme zaman dahulu begitu. Beda. Kalau dulu itu nggak ada jalan yang lain, ya kamu harus punya darah. Sekalinya kamu itu tidak punya darah biru, udah nggak bakal bisa punya posisi begitu. Ya kita tuh Islam egaliter sekali sebetulnya. Nggak usah takut. Akhirnya kota kita tetap dituturkan sama dan hadis, tapi pakai ilmu buah pakolotna nggak dianggap. Tuh malah begitu. Jadi tapi begitu ya. Meskipun nih Habib nih, tapi nggak pakai ilmu dalam pengertian ilmunya Rasulullah tidak dipakai oleh dia, nggak bakalan dianggap. Dan itu benar juga kan, habaib yang ya bukan hina ya, dalam pengertian di pasar itu kan banyak yang punya toko begitu ya. Apakah itu dilihat juga sebagai habib? Ya kalau misalkan jualannya murah ya kita beli, kalau jualannya mahal ya nggak kita beli begitu. Itu kan cuman kita kan nggak menghilangkan keadaannya sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Dan saya ini punya pertanyaan sendiri lah. Saya katakan begitu ya, ini bukan kesimpulan. Saya punya pertanyaan sendiri. Zuriyah darah itu kan adanya di dunia ya, memang begitu keadaannya. Nah permasalahannya ini kalau misalkan ini sampai diurai begitu sampai kiamat, itu kan kalau sebagian ulama mengatakannya idam tuh ditiadakan lagi. Kalau ditiadakan lagi, ditiadakan dulu begitu. Jadi tadinya kan tidak ada, kemudian jadi tidak ada lagi. Setelah tidak ada lagi, kemudian dijadikan lagi jasadnya. Apakah masih ada di situ kedzuriyahan? Masih ada nggak kedzuriyahan di situ? Kalau secara mantik seharusnya tidak ada kedzuriyahan itu. Makanya nanti yang akhirnya yang ada apa? Arodnya, ilmunya. Makanya nih ya, kewajiban kita itu untuk menghargai zuriyahnya Rasulullah SAW. Walau diqoh, meskipun itu sangat tipis sekali, apalagi ba'alwi yang dikatakan ijma oleh beberapa ulama yang alim begitu ya, sampai Syekh Ali Jum'ah mengatakan demikian. Itu memang kewajiban kita selama kita di dunia begitu. Itu sudah kewajiban kita. Selesai. Nah, apakah di akhirat yang namanya tetesan darah itu berlaku atau tidak? Ya itu kan kita juga nggak tahu, urusan nanti aja. Para ulama nyebutin ada yang iya, ada yang enggak. Ya, kita nggak tahu urusan itu karena memang secara filosofis ini nanti akan sulit. Cuman kalau ilmu itu jelas, makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kan yang mengangkatnya Allah, dalam pengertian itu di sisi Allah. Ini kan kita bukan ngobrolin di sisi Allah yang ahakun nas itu ya, orang yang paling berhak untuk diberi kebaikan sama kita siapa misalkan. Kalau kita nih punya tetangga alim banget tetangga kita itu. Terus kita punya orang tua. Mana yang harus kita utamakan untuk dikasih kebaikan? Apakah tetangga kita yang alim atau orang tua kita? Itu kan nggak susah untuk menjawab sebetulnya. Tapi di sisi Allah kan jelas orang alim ini lebih tinggi derajatnya. Nah, ini bukan di sisi Allah, ini di sisi manusia. Makanya bedakan hal itu. Ya. Nah, jadi memang kata Abu Ya'uci, kalau misalkan ada habib, tapi mereka itu tidak mengambil ilmunya Rasulullah SAW, yang nggak dianggap juga begitu. Maksudnya nggak dianggap ya tidak seperti bukannya dihinakan, enggak seperti itu. Ini kita lanjutin ya.
Anta kata ay Habib baik hartina Habib teh. Tuh. Hartina Habib teh nya nama logamna ini logam emas murni ai urang mah logamna teh. Tuh, jadi seperti itu. Apa maksudnya? Bukan nggak dihargain itu maksudnya bukan berarti tidak ada nilai. Begini kalau habaib itu kalau di dalam logam emasnya murni. Kalau kita itu Lembar aja non kan sok baut ya. logam apa tuh namanya? Tambaga. Goreng tambaga. Tuh. Tembaga juga udah sejelek-jelek tembaga. Nah, makanya tapi kalau nanti misalkan kita itu dibentuk ya, itu ada loh tembaga yang lebih mahal daripada emas ada. Tapi kalau dia itu sudah dibentuk dengan daya seni yang tinggi, ya itu sudah banyak sekali. Kalau dulu para ulama itu menjelaskan demikian. Ini kan ada yang namanya satu seni ya, seni apa namanya itu? Seni tiup kaca tuh. Kaca itu sejatinya dengan emas itu mahal emas jauh lah, nggak bisa dibandingin begitu ya, 1 gram kaca sama 1 gram emas. Cuman kadang-kadang kaca ini dia menjadi lebih mahal daripada emas apabila dia sudah dibentuk sedemikian rupa dengan bentuk yang memiliki jiwa seni tinggi begitu, menjadi bentukan-bentukan kaca-kaca kristal itu. Nah cuman kan nilainya ada di situ. Kalau dia misalkan pecah ya sudah habis. Ya nggak ada nilai lagi. Tapi kalau emas itu ya meskipun dia 1 gram mau dilempar kemana aja tetap segitu harganya, tetap segitu nilainya. Lah itulah habaib itu kalau misalkan dikatakan tadi banyak yang dawir, banyak yang maksiat dan lain sebagainya. Aduh, jangan bawa-bawa habaib lah. Nah kita juga sama tuh orang Sunda juga banyak yang begitu, banyak yang maksiat, orang yang nipu juga banyak, yang solehnya juga banyak begitu ya. Jangan kayak gitulah. Itu apa ya? Kalau kok yang kayak begitu bisa diomongin untuk menyerang seseorang, kemudian dijadikan sebuah bahan validasi untuk meruntuhkan satu klan begitu. Itu keanehan. Nah inilah itu kedepannya nanti Abuya Uci masih banyak juga untuk merosting sebetulnya ya habaib. Cuman ala kulli halin i'tiqad Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu dibawa oleh beliau sampai wafat dan beliau akan dibangkitkan dalam i'tiqad itu begitu. Nah kalau ada yang mau bareng sama Abuya Uci ya diikutilah beliau itu ya. Kalau misalkan nggak mampu berpikir sendiri kan begitu. Kalau nggak mampu berpikir sendiri ya ikuti orang-orang yang sekiranya bisa kita ikuti, dan Abuya Uci ini salah satunya. Dan memang ada penyesalan sedikit dari hati kita itu ya, kenapa Allah itu mencabut beliau terlalu cepat begitu. Itu ada rasa menyesal gitu. Tapi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dengan beliau yaumil qiyamah. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kalau ada yang mau lanjut, komen di bawah ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.